buku Think and Grow Rich. Bab 14. Indra keenam, pintu menuju kuil kebijaksanaan. Langkah ke-13, menjadi kaya. Prinsip yang ke-13 dikenal sebagai indra keenam, dan dengan melalui indra keenam, intelijensi tanpa batas akan berkomunikasi dengan leluasa, tanpa upaya atau tuntutan dari kita. Prinsip ini merupakan puncak filosofi. Prinsip ini bisa diserap, dipahami, dan diterapkan hanya dengan mula-mula menguasai 12 prinsip lainnya. Indra keenam adalah bagian dari pikiran bawah sadar yang telah disebut sebagai imajinasi kreatif. Indra keenam juga disebut sebagai pesawat penerima yang dilalui oleh ide, rencana, dan pemikiran ketika memasuki pikiran. Kilasan ide yang masuk pikiran kadang-kadang disebut firasat atau ilham. Indra keenam sulit dijelaskan. Indra keenam tidak bisa dijelaskan kepada orang yang belum menguasai prinsip-prinsip lain dalam filosofi ini, sebab belum memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang bisa dibandingkan dengan indra keenam. Pemahaman tentang indra keenam hanya bisa terjadi melalui meditasi dengan mengembangkan pikiran dari dalam. Indra keenam mungkin media penghubung antara pikiran manusia yang terbatas dengan intelijensi tanpa batas. Dan untuk alasan ini, merupakan perpaduan antara mental dan spiritual. Indra keenam dipercaya sebagai titik di mana pikiran manusia terhubung dengan pikiran semesta. Setelah Anda menguasai prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, Anda akan siap untuk menerima sebagai kebenaran sebuah pernyataan yang mungkin sulit Anda percayai, yaitu melalui bantuan indra keenam, Anda akan mendapatkan peringatan ancaman bahaya tepat pada waktunya agar Anda dapat menghindarinya. Juga peringatan adanya kesempatan pada waktunya supaya Anda bisa menangkapnya. Maka datanglah bantuan kepada Anda untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Dengan mengembangkan indra keenam, malaikat penjaga akan membukakan bagi Anda pintu menuju kuil kebijaksanaan. Benar tidaknya pernyataan ini, Anda tidak akan pernah tahu, kecuali dengan menerapkan instruksi yang dijelaskan pada buku ini atau beberapa metode prosedur yang serupa. Penulis bukanlah orang yang percaya kepada keajaiban atau menganjurkan agar orang lain mempercayainya, karena dia sudah memiliki cukup banyak pengetahuan mengenai alam sehingga mengetahui bahwa alam tidak pernah menyimpang dari hukumnya yang sudah pasti. Beberapa hukumnya begitu sulit dipahami sehingga menghasilkan apa yang kelihatannya seperti keajaiban. Indra keenam mirip sekali dengan keajaiban seperti apa yang pernah saya alami, dan tampak seperti keajaiban karena saya tidak paham cara kerja prinsip ini. Apa yang diketahui oleh penulis bahwa ada sebuah kekuatan, intelijensi, atau penyebab utama yang menyebarkan setiap atom materi dan menyerap setiap unit energi yang bisa dirasakan manusia, bahwa intelijensi tanpa batas ini mengubah biji menjadi pohon, menyebabkan air mengalir menuruni bukit sebagai respon atas hukum gravitasi, mengikuti malam dengan siang, musim dingin dengan musim panas, masing-masing mempertahankan tempatnya dan hubungan yang semestinya dengan yang lain. Melalui prinsip filosofi ini, intelijensi bisa diinduksi untuk turut mengubah kemauan menjadi bentuk konkret atau bentuk materi. Penulis mempunyai pengetahuan ini sebab ia pernah melakukan eksperimen dengan hal itu dan pernah mengalami sendiri. Selangkah demi selangkah melalui bab-bab sebelumnya, Anda telah dituntun menuju prinsip yang terakhir ini. Kalau Anda telah menguasai setiap prinsip yang sebelumnya, sekarang Anda sudah siap untuk menerima, tanpa sikap skeptis, pernyataan luar biasa yang akan dikemukakan di sini
Kalau Anda belum menguasai prinsip-prinsip yang lain, Anda harus menguasai sebelum Anda menetapkan dengan pasti apakah pernyataan yang disampaikan di sini merupakan fakta atau fiksi. Ketika saya menjalani usia memuja pahlawan, saya mencoba meniru mereka yang paling saya kagumi. Lebih-lebih, saya akhirnya mengetahui bahwa unsur keyakinan yang saya gunakan dalam meniru idola saya memberi saya kemampuan besar untuk melakukan dengan sukses. Saya tidak pernah sepenuhnya mengalihkan diri saya dari kebiasaan memuja pahlawan. Pengalaman telah mengajarkan kepada saya bahwa hal terbaik berikutnya untuk menjadi benar-benar besar adalah meniru orang besar dengan perasaan dan tindakan sedekat mungkin dengan aslinya. Lama sebelum saya pernah menulis sebuah kalimat untuk diterbitkan atau berusaha mengucapkan pidato di muka umum, saya mengikuti kebiasaan membentuk kembali karakter saya dengan berusaha meniru 9 orang yang kehidupan dan hasil karyanya paling mengesankan bagi saya. Ke-9 orang ini adalah Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleon, Ford, dan Carnegie. Setiap malam dalam tahun-tahun yang panjang, saya melangsungkan rapat imajiner dengan kelompok yang saya sebut penasehat tak kasat mata ini. Beginilah prosedurnya. Tepat sebelum tidur di waktu malam, saya memejamkan mata dan melihat dalam imajinasi saya, kelompok orang-orang ini duduk bersama saya mengelilingi meja rapat. Di sini saya bukan hanya mendapat kesempatan duduk di tengah-tengah mereka yang saya pandang besar, tetapi saya benar-benar mendominasi kelompok tersebut dengan menjabat sebagai ketua. Saya punya tujuan yang sangat pasti dalam memanjakan imajinasi saya pada rapat di malam hari itu. Tujuan saya adalah membangun kembali karakter saya, sehingga merupakan perpaduan dari karakter-karakter penasehat imajiner saya. Karena saya menyadari, seperti pada masa muda saya, bahwa saya harus mengatasi kekurangan sebagai orang yang lahir di lingkungan yang penuh kebodohan dan tahayul. Saya dengan sengaja memberi diri sendiri tugas lahir kembali melalui metode yang saya uraikan di atas. Membentuk karakter dengan sugesti pribadi. Menjadi mahasiswa psikologi, saya tahu, tentu saja, bahwa semua orang menjadi seperti dirinya karena pemikiran dan keinginan yang mendominasi dirinya. Saya tahu bahwa setiap keinginan yang tertanam dalam-dalam menyebabkan seseorang mencari ekspresi lahiriah guna mengubah kemauan tersebut menjadi kenyataan. Saya tahu bahwa sugesti pribadi merupakan faktor yang kuat dalam membangun karakter. Dan pada kenyataannya memang itulah satu-satunya prinsip untuk membentuk karakter. Dengan mengetahui prinsip cara kerja pikiran ini, saya memiliki bekal peralatan yang cukup untuk membangun kembali karakter saya. Dalam rapat Dewan Imajiner ini, saya minta kepada semua anggota kabinet saya untuk menyumbangkan pengetahuan yang saya inginkan dengan mengatakan kepada setiap anggota dalam kata-kata yang bisa didengar sebagai berikut. Mr. Emerson, saya ingin mendapatkan sifat penuh pengertian Anda yang hebat yang membuat kehidupan Anda menonjol. Saya minta Anda memberi kesan kepada pikiran bawah sadar saya apa saja kualitas yang Anda miliki yang memungkinkan Anda bisa memahami dan menggunakan hukum alam. Saya minta Anda untuk membantu saya mencapai dan menggapai sumber pengetahuan apapun yang ada hingga tujuan saya tercapai. Mr. Burbank, beri saya pengetahuan yang memungkinkan Anda begitu serasi dengan hukum alam, sehingga Anda bisa membuat kaktus melepaskan duri-durinya dan menjadi makanan yang bisa dimakan. Berilah saya akses ke pengetahuan yang menyebabkan Anda bisa menumbuhkan 2 helai daun rumput di tempat yang hanya bisa ditumbuhi sehelai saja sebelumnya.
dan pengetahuan yang membantu Anda mencampurkan warna bunga-bunga dengan lebih indah dan serasi, seperti bunga lili yang telah berhasil Anda rangkai. Mr. Napoleon, saya ingin mencontoh diri Anda dengan cara meniru kemampuan Anda yang luar biasa untuk mengilhami orang lain dan membangkitkan semangat mereka untuk bertindak yang lebih besar dan lebih pasti. Juga untuk mendapatkan semangat keyakinan yang tahan lama yang memungkinkan Anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengatasi rintangan besar. Mr. Paine, saya ingin mendapatkan kebebasan berpikir serta keberanian dan kejernihan untuk menyatakan keyakinan yang membuat Anda menjadi begitu terkenal. Mr. Darwin, saya ingin memperoleh diri Anda kesabaran dan kemampuan yang hebat untuk mempelajari hukum sebab dan akibat tanpa penyimpangan atau prasangka yang Anda berikan teladannya di bidang ilmu pengetahuan alam. Mr. Lincoln, saya ingin membentuk dalam karakter saya rasa keadilan yang tajam, semangat kesabaran yang tidak ada habis-habisnya, selera humor, pengertian manusiawi, dan toleransi yang merupakan karakter utama Anda. Mr. Carnegie, saya telah berhutang budi kepada Anda atas pilihan pekerjaan saya yang memberi saya kebahagiaan dan kedamaian pikiran. Saya ingin mendapatkan pengertian menyeluruh tentang prinsip-prinsip upaya terorganisir yang Anda gunakan secara efektif dalam membangun perusahaan industri raksasa. Mr. Ford, Anda orang yang paling membantu yang telah memberi banyak materi penting bagi pekerjaan saya. Saya ingin memperoleh semangat ketekunan Anda. Begitu juga kebulatan tekad, semangat, dan kepercayaan diri yang memungkinkan Anda bisa mengatasi kemiskinan, serta mengorganisasi, mempersatukan, dan mempermudah upaya manusia supaya saya bisa membantu orang lain mengikuti jejak Anda. Mr. Edison, saya mempersilahkan Anda duduk di sebelah kanan saya karena kerjasama pribadi yang telah Anda berikan selama riset penyebab kesuksesan dan kegagalan. Saya ingin mendapatkan dari Anda semangat keyakinan luar biasa yang Anda gunakan untuk mengungkap begitu banyak rahasia alam, semangat membanting tulang tanpa kenal lelah yang telah begitu sering menyebabkan Anda berhasil merebut kemenangan dari kekalahan. Metode saya dalam berkomunikasi dengan anggota kabinet imajiner saya bervariasi, sesuai dengan ciri khas karakter yang pada saat itu paling ingin saya peroleh. Saya mempelajari riwayat hidup mereka dengan cermat sekali. Setelah beberapa bulan melakukan prosedur di malam hari seperti itu, saya terkejut oleh penemuan bahwa tokoh-tokoh imajiner ini rupanya menjadi nyata. Setiap orang dari 9 tokoh ini mengembangkan karakter individu yang mengejutkan saya. Sebagai contoh, Lincoln memiliki kebiasaan selalu datang terlambat, kemudian berjalan berkeliling dengan sifat khidmat. Dia selalu memperlihatkan air muka serius. Jarang saya melihat dia tersenyum. Tidak demikian hal-hal orang yang lain. Burbank dan Paine sering saling bersilat lidah, yang kadang-kadang mengejutkan anggota kabinet lainnya. Pada suatu malam, Paine mengusulkan agar saya menyiapkan materi dari The Age of Reason dan menyampaikannya dari mimbar gereja yang dulu pernah saya hadiri. Banyak di antara orang-orang ini yang tersenyum atas usul ini, tetapi tidak Napoleon. Dia mencibir dan mengerang keras sehingga semua orang berpaling dan memandanginya dengan keheranan. Baginya gereja hanyalah pion negara, bukan untuk direformasi, tapi untuk digunakan sebagai penghasut yang nyaman bagi kegiatan masyarakat. Pada suatu kesempatan Burbank datang terlambat. Ketika dia datang, dia tampak gembira dan penuh semangat. Dia menjelaskan bahwa keterlambatannya karena eksperimen yang dilakukannya, yang diharapkan bisa membuatnya menghasilkan apel dari sembarang pohon. Paine menyindirnya dengan mengingatkan bahwa apel itulah yang memulai kesulitan antara pria dan wanita. Darwin tertawa terbahak-bahak ketika dia menyarankan agar Paine waspada terhadap ular
ketika dia pergi ke hutan untuk memetik buah apel. Karena ular bisa tumbuh besar menjadi naga. Emerson memberi komentar, "Tidak ada ular, tidak ada apel." Dan Napoleon berkata, "Tidak ada apel, tidak ada negara." Lincoln memiliki kebiasaan selalu yang paling terakhir meninggalkan meja setelah rapat usai. Di satu kesempatan, dia bersandar pada meja, melipat tangan, dan tetap seperti itu selama beberapa menit. Saya tidak berusaha menegurnya. Akhirnya, dia menengadahkan kepalanya perlahan, berdiri dan berjalan menuju pintu, lalu berbalik dan kembali. Dia meletakkan satu tangannya di bahu saya dan berkata, "Anakku, kau akan butuh banyak keberanian jika tetap tabah meraih tujuan hidupmu. Tapi ingat, ketika kesulitan menghadang, orang biasa punya akal sehat. Kesulitan akan mengembangkannya." Di satu malam, Edison tiba lebih dahulu dari yang lain. Dia berjalan masuk dan menuju tempat duduk di sebelah kiri saya, di mana biasanya Emerson duduk. Lalu dia berkata, "Kau ditakdirkan untuk menyaksikan rahasia kehidupan. Ketika saatnya tiba, kau akan mengamati bahwa kehidupan terdiri dari energi atau entitas besar yang berbondong-bondong, masing-masing secerdas seperti manusia yang berpikir tentang diri mereka. Kesatuan kehidupan ini seperti sarang lebah dan tetap bersatu sampai terpecah sendiri melalui kurangnya keserasian. Kesatuan ini memiliki perbedaan opini, sama seperti manusia yang seringkali saling bertengkar atau berkelahi. Rapat-rapat yang sering Anda adakan ini akan sangat membantu Anda. Rapat ini akan membawa kepada Anda beberapa kesatuan hidup yang sama yang menjadi anggota kabinet Anda selama kehidupan mereka. Kesatuan ini abadi. Mereka tidak pernah mati. Pikiran dan kemauan Anda menjadi magnet yang menarik kesatuan kehidupan dari samudera kehidupan di luar sana. Hanya kesatuan yang bersahabat saja yang ditarik, yang serasi dengan kemauan Anda. Anggota-anggota lain kabinet mulai masuk ruangan. Edison berdiri dan perlahan berjalan ke tempat duduknya. Edison masih hidup ketika saya mengimajinasikan hal ini. Hal ini sangat mengesankan saya sehingga saya menemuinya dan memberitahu tentang apa yang saya alami itu. Dia tersenyum lebar dan berkata, "Mimpi Anda lebih nyata ketimbang apa yang Anda imajinasikan." Dia tidak menjelaskan apa-apa lagi atas pernyataan itu. Pertemuan ini begitu realistis sehingga kemudian saya merasa takut akan konsekuensinya dan menghentikannya selama beberapa bulan. Pengalaman itu demikian jelas dan saya takut kalau melanjutkannya. Saya akan kehilangan pandangan terhadap kenyataan bahwa pertemuan itu semata-mata pengalaman imajinasi saya. 6 bulan setelah saya menghentikan imajinasi saya terbangun di satu malam atau mengira begitu ketika mendapati Lincoln berdiri di samping saya. Dia berkata, "Dunia akan segera membutuhkan jasamu. Akan terjadi masa kekacauan yang menyebabkan orang-orang kehilangan keyakinan dan terserang panik. Kerjakan pekerjaanmu dan tuntaskanlah filosofimu. Itu tugasmu dalam hidup. Kalau kau mengabaikannya karena alasan apapun, kau akan terpaksa menjalani kembali siklus kehidupan yang telah dijalani selama ribuan tahun." Keesokan paginya saya tidak tahu apakah saya bermimpi atau benar-benar terbangun dan tak pernah tahu yang sebenarnya. Tapi yang saya tahu mimpi itu, jikalau memang mimpi, begitu nyata dalam pikiran saya keesokan harinya, sehingga saya kembali melakukan rapat imajiner ketika malam. Pada rapat selanjutnya, seluruh anggota kabinet berkumpul di ruangan dan duduk di tempat biasa di meja rapat. Lalu Lincoln mengangkat gelasnya dan berkata, "Tuan-tuan, mari bersulang untuk seorang teman yang telah kembali hadir." Setelah itu saya mulai menambahkan anggota-anggota baru ke dalam kabinet saya. Hingga sekarang terdiri lebih dari 50 orang, termasuk Yesus Kristus,
Santo Paulus, Galileo, Kopernikus, Aristoteles, Plato, Socrates, Homer, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Schopenhauer, Newton, Konghucu, Albert Hubbard, Brand, Ingersoll, Wilson, dan William James. Inilah pertama kalinya saya berani mengatakan hal tersebut. Selama ini saya tetap bungkam mengenai persoalan itu, sebab saya tahu dari sikap saya terhadap soal-soal seperti itu, orang akan salah mengerti kalau saya menguraikan pengalaman saya yang luar biasa. Kini saya memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman saya secara tertulis, karena saya tidak begitu peduli lagi tentang apa yang akan mereka katakan, tidak seperti pada tahun-tahun yang sudah lampau. Salah satu berkat dari sikap dewasa terkadang membuat saya lebih berani untuk jujur, tak peduli apapun yang akan dikatakan atau dipikirkan oleh orang-orang yang tidak paham. Supaya orang tidak salah paham, saya ingin menyatakan di sini dengan tegas bahwa saya masih menganggap pertemuan kabinet saya imajiner sepenuhnya. Tetapi saya merasa berhak menyatakan bahwa sementara anggota kabinet saya mungkin khayalan belaka, dan pertemuan itu hanya terjadi dalam imajinasi saya. Semua menuntun saya ke jalan petualangan yang terang benderang, menghidupkan apresiasi tentang kebesaran yang sesungguhnya, mendorong upaya kreatif, dan memberanikan ekspresi pemikiran yang jujur. Di suatu tempat dalam struktur sel otak terletak sebuah organ yang menerima getaran pemikiran yang biasanya disebut firasat. Sampai sejauh ini, ilmu pengetahuan belum menemukan tempat organ yang bernama indera keenam. Tetapi itu tidak penting. Tetap ada fakta bahwa manusia menerima pengetahuan yang akurat melalui sumber-sumber selain indera fisik. Pengetahuan seperti itu pada umumnya diterima kalau pikiran berada di bawah stimulasi luar biasa. Keadaan darurat apa saja yang membangkitkan emosi dan menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat daripada keadaan normal, dan biasanya menyebabkan indera keenam beraksi. Setiap orang yang pernah mengalami nyaris celaka ketika menyetir mobil tahu bahwa pada kesempatan seperti itu, indera keenam kerap kali datang menolong dalam satu saat yang cepat untuk menghindari kecelakaan. Pernyataan ini disebut mendahului sebuah pernyataan fakta yang sekarang akan saya kemukakan, bahwa dalam pertemuan saya dengan penasehat tak kasat mata, saya merasa bahwa pikiran saya paling tanggap terhadap ide, pemikiran, dan pengetahuan yang mencapai diri saya melalui indera keenam. Saya bisa dengan jujur mengatakan bahwa saya berutang budi seluruhnya kepada penasehat tak kasat mata untuk ide-ide, fakta-fakta, atau pengetahuan yang saya terima melalui inspirasi. Dalam beberapa kesempatan ketika saya menghadapi keadaan darurat, beberapa di antaranya begitu gawat sehingga jiwa saya terancam. Secara penuh keajaiban saya dituntun melewati kesulitan ini melalui pengaruh penasehat tak kasat mata. Tujuan semula saya dalam melangsungkan pertemuan dengan tokoh-tokoh imajiner semata-mata untuk memberi kesan kepada pikiran bawah sadar melalui prinsip sugesti pribadi dengan ciri khas karakter tertentu yang ingin saya peroleh. Dalam tahun-tahun yang lebih mutakhir, eksperimen saya cenderung sama sekali berbeda. Sekarang saya menemui penasehat imajiner setiap ada masalah sulit yang menghadang saya dan klien saya. Hasilnya kerap kali mengherankan, walaupun saya tidak tergantung sepenuhnya pada bentuk nasihat itu. Anda tentunya telah mengetahui bahwa bab ini membahas suatu hal yang kebanyakan orang tidak ketahui. Indera keenam adalah hal yang akan menjadi kepentingan dan keuntungan besar bagi orang-orang yang bertujuan mengumpulkan kekayaan yang banyak. Tapi indera keenam tidak membutuhkan perhatian orang-orang yang kemauannya biasa saja. Henry Ford tak diragukan lagi paham dan mempraktikkan indera keenam. Operasi bisnis dan keuangannya membuatnya paham dan menggunakan prinsip ini. Mendiang Thomas Alva Edison paham dan menggunakan indera keenam terkait dengan pengembangan ciptaan-ciptaannya.
terutama yang termasuk ke dalam paten dasar. Karena dia tidak memiliki pengalaman dengan manusia dan tidak punya pengetahuan untuk mengarahkan dirinya. Juga ketika dia sedang mengerjakan fonograf dan mesin film. Hampir semua tokoh hebat seperti Napoleon, Bismarck, Joan of Arc, Yesus Kristus, Buddha, Konghucu, dan Muhammad memahami dan mungkin menggunakan indera keenam hampir terus-menerus. Sebagian besar kehebatannya terdiri dari pengetahuan akan prinsip ini. Indera keenam bukanlah sesuatu yang bisa kita lepas dan pakai semuanya. Kemampuan untuk menggunakan kekuatan besar ini datang perlahan-lahan melalui penerapan prinsip-prinsip lain yang diuraikan garis besarnya dalam buku ini. Terkadang, ada orang yang sampai pada pengetahuan indera keenam yang bisa diterapkan sebelum usia 40 tahun. Seringkali pengetahuan ini belum didapat hingga melewati usia 50 tahun. Dan untuk alasan bahwa daya spiritual, yang mana indera keenam itu sangat erat terkait, belum menjadi dewasa dan belum bisa digunakan kecuali melalui tahun-tahun perenungan, pengenalan diri, dan pikiran serius. Tidak peduli siapa atau apa tujuan Anda membaca buku ini, Anda tidak bisa memperoleh keuntungan tanpa memahami prinsip yang diberikan dalam bab ini, terutama kalau tujuan utama Anda adalah mengumpulkan uang atau benda duniawi lainnya. Bab tentang indera keenam termasuk sebab buku ini dirancang untuk menyajikan filosofi lengkap yang bisa kita gunakan secara tepat untuk membimbing diri kita mencapai apa saja yang kita inginkan dalam hidup. Titik awal dari semua pencapaian adalah kemauan. Titik akhirnya adalah pengetahuan yang menuju pengertian-pengertian tentang diri sendiri, pengertian tentang orang lain, pengertian tentang hukum alam, pengenalan dan pengertian tentang kebahagiaan. Pengertian semacam ini datang sepenuhnya hanya melalui pengenalan dan penggunaan prinsip mengenai indera keenam. Karenanya, prinsip ini harus dimasukkan sebagai bagian filosofi ini demi menjadi manfaat bagi orang-orang yang ingin mendapatkan lebih banyak uang. Setelah membaca bab ini, perhatikanlah bahwa saat Anda membacanya, Anda diangkat ke stimulasi mental tingkat tinggi. Bagus sekali. Kembalilah lagi ke bab ini sebulan mendatang. Bacalah sekali lagi dan perhatikan bahwa pikiran Anda akan melambung ke tingkat stimulasi yang lebih tinggi. Ulangilah pengalaman ini dari waktu ke waktu, tanpa memedulikan berapa banyak atau sedikit yang Anda pelajari pada satu saat. Dan akhirnya Anda mengetahui bahwa Anda memiliki kekuatan yang memampukan Anda membuang unsur yang memerosotkan semangat, mengatasi rasa takut, menguasai kebiasaan menunda-nunda, dan dengan leluasa menarik manfaat dari imajinasi. Kemudian Anda akan merasakan sentuhan sesuatu tak kasat mata yang merupakan semangat penggerak setiap pemikir yang benar-benar besar. Begitu pula pemimpin, seniman, musikus, penulis, dan negarawan. Setelah itu Anda akan berada di dalam posisi untuk mengubah kemauan Anda menjadi padanan fisik atau finansialnya semudah Anda duduk berpangku tangan dan menyerah pada tanda-tanda perlawanan pertama. Keyakinan versus rasa takut. Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan cara mengembangkan keyakinan melalui sugesti pribadi, kemauan, dan pikiran bawah sadar. Bab berikutnya memberikan instruksi terinci untuk menguasai rasa takut. Di sini akan ditemukan penjelasan lengkap 6 rasa takut yang menyebabkan seluruh kemerosotan semangat, takut-takut, kebiasaan menunda-nunda, ketidaktahuan, tidak bisa membuat keputusan, dan kurangnya ambisi, kemandirian, inisiatif, kendali diri, dan antusiasme. Kenali diri sendiri dengan cermat ketika Anda mempelajari 6 musuh ini. Karena musuh ini hanya ada di dalam pikiran bawah sadar Anda, di mana kehadirannya akan sulit terdeteksi. Ingat juga, ketika Anda menganalisis 6 hantu ketakutan, semua itu sekedar hantu karena hanya ada di dalam pikiran kita.
Ingat juga bahwa hantu, ciptaan imajinasi yang tidak terkendali, telah menyebabkan rusaknya sebagian besar pikiran orang. Dengan demikian, hantu juga bisa berbahaya jika hidup dan berjalan di dunia dalam wujud manusia. Hantu rasa takut akan kemiskinan yang mengisi pikiran jutaan orang pada tahun 1929 juga begitu nyata sehingga menyebabkan depresi bisnis terburuk yang pernah dialami negara ini. Lagi pula, jenis hantu ini masih menakut-nakuti kita hingga sekarang.